Fajar Widya Dharma sebagai tersangka kasus pencabulan anak. Pemirsa, seorang pria tua nyaris menjadi bulan-bulanan warga sekarang kembali menangani dua kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Melakukan percobaan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Halo guys, welcome back to BBM Bahas Movie. Nah, mungkin kalian ini bertanya-tanya nih ya, Bli, ini kan kontennya bahas movie. Kenapa ada berita-berita pelecehan di awal-awal video? Nih, tak kasih tahu sekarang kalian ya. Kenapa aku nampilin tentang berita-berita kayak gitu di awal video? Karena film yang kita bahas kali ini tuh ada kaitannya sama kasus pelecehan seksual. Ya, meskipun begitu, film ini tuh udah lama sih keluarnya ya, sekitar tahun 2013. Tapi tetap aja gitu loh. Film ini tuh benar-benar udah membekas kali di hatiku nih. Di hati nurani, kecil, imut, lucu, mengemaskan kawaiku nih. Kayak benar-benar literally aku sangat-sangat sulit untuk melupakan kejadian serta film ini gitu loh. Kayak mbak aja pikir ya, kayak punya anak nih, umur 8 tahun. Dah, dia ini anaknya ceria kali di awal-awal nih. Tapi semua tuh lenyap. Gara-gara ada ketemu sama om-om yang sifatnya dia itu udah lebih kejam dari Lea gitu loh. Lea aja insecure sama sikapnya dia ini. Terus yang lebih parah lagi nih, si pelaku nih cuma dapat hukuman 12 tahun. 12 tahun untuk kasus kayak gitu nggak cukup kali, Kle. Terus akhirnya apa? Si korban atau si anak nih harus menderita trauma seumur hidupnya. Sama dia nih harus menerima cacat. Gara-gara perilaku om-om yang kejam nih. Yang menurutku nggak adil banget sih. Nah, berhubung kita mau bahas-bahas film kali ini tuh itu dirilis tahun 2013 yang disutradarai sama Lee Jong Ik. Nah, judul filmnya itu adalah Hope atau Harapan. Nih dia filmnya. Nah, film Hope atau Harapan ini tuh dimainin sama aktris cilik yang bisa dibilang ini tuh bener-bener gong wow super mega duper top hardcore top. Gimana aku bisa bilang kayak gitu? Mbak, bayangin nih, anak sekecil ini ya, dia ini harus berkelahi dengan dunia per-acting-actingan gitu. Tapi yang hebatnya dia apa? Dia bisa memerankan karakter di film Hope ini dengan sebaik-baiknya, kayak benar-benar menyayat hati kecil mungilku yang kawaii ini loh. Kayak tersentuh kali aku pas liatin perannya dia tuh dan aktor-aktor lainnya pastinya juga ya. Tapi dia ini yang paling menyentuh banget sih. Dan gak heran juga, karena dia ini tuh udah menang banyak kali penghargaan nih. Kayak award tuh banyak dia menangin. Nah, aku bakal spill beberapa award atau penghargaan yang pernah dia menangin ya. Salah satunya itu adalah dia ini udah menang di kategori Best Supporting Actress di acara itu namanya Beijing International Film Festival. Nah, selain itu juga ya, dia ini juga udah menang di festival atau acara itu namanya Baeksang Art Award, yaitu menang di kategori Best New Actress. Itu benar-benar kayak udah dia jegeknya lolet, terus dia juga udah berprestasi, menang banyak award. Bangga Ji melihatnya, luar biasa sekali ini. Ya memang dah nih ya, aktris ciliknya ini emang luar biasa banget nih pokoknya nih. Dia nih benar-benar emang udah berbakat gitu dari lahir, kayak dia emang udah punya bakat untuk menjadi seorang aktris nih. Dan buat kalian penasaran ya, nama aktris cilik yang jadi pemeran Sowon di film Hope ini tuh namanya dia adalah Lee Rae. Nah, Lee Rae ini tuh dia ini lahirnya tuh 12 Maret tahun 2006. Dan dia ini udah mulai berkecimpung di dunia aktris peraktrisan dan perfilm-filman ini tuh sejak dari tahun 2012. Dan dia juga udah berhasil memerankan karakter Sowon dengan sangat-sangat baik di film Hope ini. Nice. Sehingga ya udah nggak heran lah aku bisa dapat award sebanyak itu ya. Dan juga gara-gara juga acting dia yang bagus ini, film Hope berhasil mendapatkan rating 8,2/10 di situs IMDb. Kita nih sebagai pembahas movie nih gak abdolnya kalau kita nggak langsung mereview aja nih kekurangan dan kelebihan dari film-film nih ya. Nah tapi nih ya, dari yang udah aku cek nih komen-komenan dari netizen gitu-gitu soal film ini gimana, plus minusnya, kekurangan kelebihannya ya, nggak ada nih aku lihat kayak kekurangan dari film itu di komen sama netizennya. Kayaknya mungkin karena mereka tuh udah
dapat gitu loh film ini, bahwa sedihnya, senangnya segala macam itu mereka udah dapat ya. Jadinya buat aku nyari-nyari komen-komenan yang bisa dibilang kayak komen negatif itu nggak ada gitu loh. Jadi daripada kita sibuk mencari komen-komen negatif dari netizen nih, sekarang giliranku buat ngasih opiniku atau pendapat pribadiku tentang film ini. Kalau mulai kita dari sini dulu lah. Kita mulainya dari plotnya dulu nih ya. Nah, buat plot dari film ini tuh jujur sebenarnya dari awal tuh aku kira nih bakalan kayak si pelaku nih dapet lah hukuman yang lebih setimpal gitu loh dari apa yang sebenarnya terjadi nih. Tapi nyatanya kayak ekspektasiku di awal nih dikecewakan gitu. Gara-gara di akhir ternyata diputuskan sama si hakim nih kalau si pelaku cuma dapat hukuman 12 tahun aja nih. Kayak anjir, sedih kali. Kayak nggak kebayang gitu loh. Dengan perbuatan kejinya dia nih dapat hukuman cuma 12 tahun. Nggak adil kali nih. Kayak aduh langsung, ya kenapa sih nggak langsung hukuman mati aja gitu loh misalnya. Kayak aduh sedih lah sebenarnya tuh. Makanya kayak kaget. Terus juga dari alurnya juga nih ya. Untuk dari film Hope sendiri ini tuh memakai alur yang linear. Nah apa tuh alur linear? Tak kasih tahu nih ya. Nah jadi alur linear tuh kayak alurnya nih nyeritain ceritanya itu maju aja gitu alurnya, atau bisa dibilang alur maju. Jadi ya ada kayak flashback atau gimana. Jadi bener-bener diceritain dari awal gimana perjalanan anaknya ini dari yang awalnya ceria, habis itu nanti dia dilecehin sama om-om bejat itu yang kayak leak ya, dilecehin dia, terus gimana dia melalui masa-masa traumanya, di mana dia masa traumanya, habis itu penyembuhannya, kayak benar berurutan aja gitu alurnya, kayak searah. Itu namanya alur linear. Dan di film ini tuh makanya alur linear, jadi benar-benar nggak ada flashback atau gimana-gimana. Nah, selain itu juga ya, di film ini tuh benar-benar memainkan perasaanku gitu loh. Kayak aku nih sebagai lelaki tampan idaman, bermuka preman, berhati Hello Kitty nih, dimainkan perasaanku gitu kayak naik roller coaster, kayak dibuat naik dulu emosiku, habis itu tiba-tiba dibuat turun gitu loh. Kayak di awal film aku kan kayak cheer up, senang gitu ya lihat anak ini ceria, wih seru nih bla bla segala macem. Habis itu nanti di pertengahan awal-awal film tuh kayak dilihatin lagi bapak sama ibunya ini kayak beda-beda tipis dah. Acuh tak acuhnya, walaupun lebih acuh tak acuh bapaknya sih nih ya. Ini bapak ini bener-bener si Donghun ini kayaknya bukan Donghun nih namanya nih, Dongo kayak nama bapak ini ya. Karena kayak dia nih punya anak seimut dan selucu itu, dia malah kayak bodoh amat aja gitu sama anaknya. Anaknya apa-apa sendiri dibiarin. Anaknya suruh inget rambut, banding rambut dibiarin sendiri. Berangkat sekolah dibiarin sendiri. Dia kayak sibuk kali sama dunia dia, nggak ada gitu pedulinya dikit sama anaknya. Itu yang buat aku kesel kali pokoknya ini sama bapak ini di awal-awal nih. Habis itu juga pas sudah dia mulai kayak adegan yang dia diculik sama om-om cabul tuh. Kesel aku sama om-om cabulnya tuh, kayak gila aja kayak anak sekecil gitu kayak malah perkosa gitu loh, kayak nggak ada apa kayak gitu, kayak nggak mikir dia tuh. Emang bener dah dari dasarnya dia tuh emang udah lebih jelek dari leak tuh orang itu. Habis itu pas anaknya ini udah ditemuin sama tim yang penolong itu, sedih aku karena dia ini harus kehilangan dan jadi cacat gitu loh kayak seumur hidupnya. Malah sedih aku lihat ekspresi anaknya, dia harus melewati masa-masa traumanya. Apalagi nih pas dia diwawancarain gitu, bertanyain gimana muka pelakunya, itu malah kayak juga kesel gitu loh. Kayak kenapa ki anak masih masa penyembuhan kita tanyain kayak gitu, nggak bisa tunggu bentar gitu sampai dia sembuhan dikit. Kayak jadinya aduh pengen tak tok rasanya tuh yang wawancarain tuh. Tapi aku harus sabar karena kayak tak ikutin dulu alur filmnya. Habis itu di akhir-akhir tuh kayak aku juga akhirnya keselku yang di awal sama bapaknya mulai menurun lah sedikit, karena aku ngeliat bapaknya kayak mencoba untuk bisa menghibur anaknya. Selalu ada di kala anaknya ini merasa takut gitu, dia rela nih cosplay jadi badut biar bisa buat anak itu seneng, biar anak itu nggak takut lagi sama laki-laki. Dan di sana bener-bener hatiku tersentuh kali pokoknya sama bapaknya. Udah nggak hilang nih keselku sama bapak ini udah. Terus juga ditambah lagi teman-teman anaknya ini juga support gitu loh, jadinya mereka membantulah si Sowon ini supaya dia tuh bisa keluar dari traumanya dan bisa hidup kayak normal lagi meskipun dia harus cacat seumur hidup kayak gitu. Sangat-sangat full respect lah buat ayahnya lah, buat ibunya, buat teman-temannya. Luar biasa. Inilah persahabatannya. Mantap, Aji sangat bangga nih, bangga part 2 nih. Nah, aku juga bakal ngasih tahu ke kalian nih opini-opini atau komenan positif soal film ini dari netizen-netizen. Nah, biar kayak nggak aku aja gitu yang ngasih opini atau pendapat, tapi aku juga bakal nunjukin beberapa opini dari netizen soal film ini. Yang pertama, kayak gini. Udah,
Habis itu ada lagi nih yang kedua nih. Tuh, dah, ada lagi nih. Dah, sebenarnya masih banyak sih lagi kayak misalkan yang ini. Ataupun yang ini juga. Tuh, banyak sebenarnya komenan positifnya. Dan kayak yang aku bilang tadi di awal ya, kayak komenan negatif tuh nggak ada gitu loh, lihat dari netizen nih, malah justru banyak yang ngasih komenan positif, ulasan positif soal film ini, dan juga banyak yang turut prihatin sama kondisi anaknya, keluarganya, dan banyak juga yang kesel pastinya nih sama si pelaku yang bejatnya nih, luar biasa keselnya pasti banyak netizen juga ya. Ya tapi balik itu semua, film ini juga sekaligus ngasih tahu buat kasih pesan juga ke kita semua, ke orang tua maupun kita-kita yang masih seumuran kayak aku nih, buat tentunya lebih waspada lagi, lebih fokus lagi buat jagain anaknya, lebih kasih perhatian ekstra, dan juga buat kita-kita nih, itu pastinya juga lebih baik lagi dalam menjaga diri, supaya nggak asal aja gitu ikut-ikut ke orang lain gitu. Nah, dari aku pribadi nih, kasih rating buat film Hope ini, tak kasih dah rating 9/10. Luar biasa, sangat-sangat bangga Ji menonton film ini, kayak benar-benar dapet banget gitu loh dari semuanya, kayak dari permainan emosinya, terus juga aku suka dari alurnya, dari plotnya, habis itu juga dari semua pemeran-pemeran ini kayak udah memerankan peran dengan sebaik-baiknya gitu loh, terutama si anak kecilnya. Emang luar biasa nih si Lire nih, atau yang jadi Sowon nih luar biasa sekali. Aku aja sampai berpikir gitu loh, kok bisa dia nih dengan umur yang segitu kecilnya bisa berperan ini dengan sebaik-baiknya gitu loh. Emang applause sih, kita kasih marvelous luar biasa sekali ini ya. Nah, jadi kayaknya untuk episode kedua dari BBM nih kita cukupin dulu lah ya. Kayak dari tadi aku udah banyak nih kayaknya mempete nih, banyak dah aku lebihan munyi dah aku dibilang lagi nih ya. Tapi nggak apa, kalian nggak perlu kangen-kangen sama aku, karena pastinya BBM bakalan tetap lanjut buat episode ketiga. Nah, nanti di episode ketiga, pokoknya tungguin aja nih BBM di episode ketiga kita bakal bahas film apa lagi. Tapi buat kalian juga yang punya rekomendasi nih buat kita review filmnya, bisa langsung tulis aja di komen, ketik aja tuh film apa mau kita review. Dan juga kalian pastinya langsung aja tungguin, dan jangan lupa kalau kalian mau nonton episode pertama BBM bisa langsung aja dicari-cari di YouTube kita, pastinya ada. Dan juga untuk di episode kedua kali ini kita cukupin sampai segitu aja. Jangan lupa di like, pastinya dipencet jempol yang ngadep atas tuh, jangan yang di bawah dipencet. Habis itu jangan lupa juga di subscribe. Kalau perlu di share juga teman-teman kalian, pastinya ke teman, keluarga, saudara, sepupu, kakek nenek, buyut, segala macam, di share aja pokoknya. Oke? Jadi sekian aja dari aku. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dari BBM, bahas movie. Dadah!